kelas 12 agribisnis tanaman. Silakan Teh. Halo, kenalin nama aku Daya. Saya dari kelas 12 APHP. Akang nih dari perikanan. Halo, perkenalkan nama saya Astian dari kelas 12 Perikanan. Lanjutkan. Halo, nama saya Muhammad Jaini dari kelas 12 Kehutanan. Jadi kita mau ada topik nih yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai uji kompetensi keahlian atau UKK. Jadi kakak sekalian nih, saya mau nanya, gimana perasaan kalian sebelum sama sesudah melaksanakan UKK? Dari siapa dulu nih? Boleh sih aku. Boleh. Kalau buat aku pribadi sih, untuk UKK yang sekarang nggak terlalu deg-degan ya. Soalnya kan sebelum PKL kemarin udah sempat UKK juga klaster 4 kalau nggak salah sama 5, nggak tahu klaster 3 sama 4. Jadi pas sekarang tuh kayak nggak deg-degan aja karena sebelumnya juga udah pernah gitu. Oh. Jadi nggak terlalu sedeg-degan waktu pertama sebelum PKL. Karena udah pernah nih. Iya gitu. Siapa lagi nih? Lanjut aja ya. Boleh. Kalau buat saya, uji kom yang sekarang sama gak terlalu deg-degan karena sebelumnya juga sudah. Terus sebelumnya juga sudah dibekali gitu bagaimana cara-cara klaster yang 4 sama yang 5 ini. Kalau Kang, gimana Kang? Kalau saya pribadi jujur ya, sebelumnya agak deg-degan karena mungkin ini pertama kali bagi saya untuk melakukan uji kompetensi. Dan setelah saya melewati uji kompetensi ini, semua rasa deg-degan itu hilang karena ternyata gini aja gitu rasanya. Gak susah? Ya nggak susah, betul sekali. Kalau Kang Jaya ini kan gimana Kang? Baik. Untuk sebelum pra uji kom, walaupun sebelumnya sudah diberi arahan dari guru-guru produktif, rasa gugup itu ada, tapi setelah dipraktekkan, ternyata yang teori dan setelah dipraktekkan tidak terlalu rumit dan alhamdulillahnya sudah tuntas dengan baik. Tadi kan saya mau masih belum, kalau bahasa Sundanya mah kealaman lah, tukang kaco apa. Barusan ngedenger klaster itu apa gitu? Jadi klaster itu kayak bagian-bagian gitu. Jadi kita tuh di setiap jurusan nggak akan mungkin dalam sekali uji kom itu langsung ngerjain semuanya. Nanti beberapa kegiatan itu akan dibagi. Jadi kayak pembagian gitu loh klaster itu. Oh, Ya. sekarang udah klaster berapa? Kalau aku sekarang lagi melaksanain klaster 3. Satu lagi, apa persiapan kalian akan tes kalian menyambut UKK ini? Apa tuh? Kalau dari aku, ya pastinya aku nyiapin dari segi mental. Karena kan kita ujian itu pasti diawasin ya. Walaupun sama guru kita sendiri, tapi tetap posisinya dia tuh bakal ada di asesor. Asesor sama guru di kelas itu pasti beda. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai murid di kelas dan sebagai murid yang akan melaksanakan UKK. Pastinya mental itu nomor 1 kalau menurut aku pribadi. Terus yang nomor 2 itu pendalaman materi. Walaupun aku jurusan pertanian yang UKK-nya itu 90% atau 80% di lapangan, tapi tetap aja kalau segi materi itu aku harus tahu tentang tata caranya, aku harus tahu tentang ini tuh gimana sih, ini tuh gimana. Soalnya kalau aku nggak ngedalamin materinya terlebih dahulu, takutnya nanti pas di lapangan aku kayak, ini gimana ya, ini gimana gitu. Terus yang ketiga pastinya harus sering ikut latihan juga, karena sebelum UKK kita juga udah selalu dipersiapkan sama guru jurusan di aku bahwa ini yang harus dipersiapin, ini harus dipersiapin supaya nanti itu pas pelaksanaan itu nggak terlalu kaget gitu loh. Itu kalau dari aku pribadi. Gimana kalau Kang? Baik, untuk saya pribadi persiapan UKK yang pertama yaitu pendalaman materi. Saya sekira sudah benar-benar paham tentang teori yang akan dipraktekkan. Yang kedua yaitu mental, karena di sana ada penguji itu tidak akan banyak berbicara, tetapi ntar nilai hasil akhir yang akan diumumkan oleh penguji dan asesor. Yang ketiga itu fisik dan kesehatan, terutama banyaknya kegiatan yang
kotor-kotoran gitu ya, banyak kegiatan yang benar-benar menguras energi. Kita baik fisik dan kesehatan harus dijaga, dan terutama walaupun hujan ataupun panas tetap dijalankan UKK tersebut. Gimana Kang menurut Akang? Menurut saya pribadi sih mungkin yang pertama tadi benar kata Akang ini, Akang ATPH Kang Jayani ya, Kang Jayani mohon dari maaf. Betan kan? Lanjut. Tentunya yang poin 1 sampai berapa tadi kan? 1 sampai 3 itu benar semua ya. Mungkin tidak ada tambahannya dari saya ya. Cukup aja mungkin. Overall sih kalau persiapan tuh nggak lebih dari kesehatan, materi, sama mental. Ya benar. Oke, apa kesan dari Akang Teteh sekalian sama pesan dari UKK kalian? Kalau buat aku sendiri bisa jadi pelajaran yang sebelum-sebelumnya mungkin menurut aku nggak ada kesalahan, tapi kan menurut asesor beda lagi gitu. Nanti dikasih tahu dan itu jadi pelajaran buat kedepannya gitu. Oke. Banyak pelajaran yang diambil dari UKK kali ini. Menurut Teteh gimana Teh? Kalau untuk kesan sendiri mungkin kayak jadi lebih kerasa gitu ya solidaritasnya. Soalnya kan aku jurusan pertanian di lapangan terus pasti di lapangan itu tuh kita ngelakuin suatu kegiatan yang emang butuh kerjasama, butuh kekompakan. Nah dari sana kayak kerasa capeknya bareng-bareng, pusingnya bareng-bareng. Terus kalau buat pesan ya, aku lebih ke pesan buat adik kelas sih. Untuk adik kelas aku nantinya yang akan UKK, aku cuma mau bilang ke kalian, tolong persiapin diri kalian sematang mungkin, fisik kalian, mental kalian, terus jangan lupa terus semangat ya. Ingat. Gimana nih menurut Akang? Untuk adik kelasnya, semoga belajarnya yang semangat ya, tingkatkan lagi untuk mendalami materi-materi produktif, baik itu di lapangan maupun di ruangan kelas. Dan untuk di lapangan walaupun hujan maupun panas tetap belajar dan pelajari supaya materi yang pelajari bisa dibekali untuk nanti di masa depan. Jadi itu saya. Menurut Akang gimana nih? Yang paling berkesan bagi saya mungkin tentang solidaritas ya, karena saat uji kom itu kita merasakan rasa deg-degan bareng-bareng gitu ya, Iya, kayak di iya. ATPH Kalau udah mulai turun ke lapangan pasti kerasa ya? pasti terasa banget itu serius. Iya. Dan setelahnya pasti akan ada rasa lega tentunya dari hasil UKK tadi. Iya. Alhamdulillah sekarang mungkin udah plong gitu rasanya ya kalau udah UKK itu. Iya, Pak. Semoga Sangat Sebenarnya bukan cuma dari UKK aja, tapi kalau semua tugas, semua kegiatan Iya. udah Apalagi kayak selesai pasti enggak. praktek-praktek kalau udah saya udah ya. lega banget. sudah selesai yang dipraktekkan. Nah, sekarang udah hari keempat ya, keempat UKK. Iya. Udah diumumkan belum hasilnya? Boleh di spill nggak kalau udah? Belum sih, Belum. belum nanti ya. Pasti belum, pasti. Soalnya pasti ada tahapan-tahapannya dulu kan belum panen. Iya. Buat di APHP kan ada fermentasi kayak gitu. Jadi belum. Ya. Oh iya. Hasil juga kan dilihat nanti. Ada berhasil ada tidak. Ya kalau aku juga belum diumumin hasilnya karena emang belum beres. Ya belum selesai di hari keempat. Di hari keempat tuh jurusan ATPH masih ada beberapa klaster yang belum diselesaikan. Jadi ya otomatis hasilnya pun belum keluar gitu. Optimis atau pesimis buat nilai kalian? Aku optimis. 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 Percaya diri itu penting loh, guys. Iya. Optimis Tapi bisa nggak boleh lulus. overpending. Ya. Betul sekali. Betul, itu optimis perlu. Iya. Optimis kan. Waktu diuji, waktu UKK, apa yang paling deg-degan buat kalian? Apa waktu berhadapan sama asesor gitu? Atau waktu takut salah? Ya takut salah pasti. Iya. Semua. Iya. Kalau yang paling deg-degan sih buat aku sendiri itu pas menghitung rumus gitu. Pasti takut salah gitu ya kalau MTK mah gitu. Apalagi rumusnya teh. Iya, kalau rumus kan pasti setiap SOP itu ada rumusnya gitu. Itu sih yang paling deg-degan mah, hitung rumus. Susah lupa ya. Iya gitu. Apalagi Susah buat ingat. buat nanti gitu. Buat nanti hasilnya gitu yang paling deg-degan mah hasil. Iya.
Kalau dari aku ya, aku tuh paling deg-degan pas part aku masangin mulsa. Kalau kalian gak tahu mulsa, sumpah kalian harus cari tahu sih. Masangin mulsa itu dipanas terik, sumpah jam berapa ya? Jam 12 kalau gak salah. Panas banget ya Allah. Terus kan si mulsa itu kayak penutup bedengan kayak gitu supaya terhindar dari hama penyakit, serangga kayak gitu. Nah, kita tuh harus narik si mulsa itu berdua, satu bedengan itu berdua ya. Ditarik tuh si mulsa itu, dan yang paling deg-degan itu apa tuh? Apa? Jangan sampai robek. Sumpah kalau robek ya udah aku gak kompeten sama temen aku. Dari sana kayak ya Allah deg-degan takut robek. Sumpah itu sih part paling ya Allah ini deg-degan banget gitu. Sumpah. Akang gimana nih Kak? Untuk dari saya, mungkin yang ditakutkan yaitu salah takaran untuk bahan dosis kimia ya, karena kan terlalu banyak dosis pada tanaman akan mati ataupun tidak hidup tumbuh dengan baik gitu. Jadi takaran dosis harus sesuai dengan yang dibutuhkan per tumbuhan, per satu tumbuhan gitu. Yang paling deg-degan bagi saya mungkin ketika pas tanya jawab sama asesor. Ada kan? Ada. Jadi tiba-tiba ditanya. Ya, tiba-tiba ditanya gitu. Iya. Juga ada aja gitu yang dipil. Ini kok gini? Iya. Itu yang paling deg-degan. Jadi bukan cuma jadi pengamat doang ya? Iya, Bukan. banyak. Jadi harus ada kefokusan dari kita. Harus konsentrasi lah intinya. Iya. Konsentrasi terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang Ditanyakan. gitu. Dari cerita Akang Teteh ini kita tahu kalau UKK itu bukan cuma soal ujian praktik, tapi juga soal mental, kerja keras, dan semangat untuk jadi versi terbaik dari diri mereka. Makasih Akang Teteh sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast yang spesial ini, karena ini tuh perdana buat saya maupun tim multimedia ini untuk mengundang 4 narasumber sekaligus. Ini bakal jadi salah satu episode favorit saya. Makasih Akang Teteh sudah menyempatkan hadir. Makasih juga buat kalian yang sudah nonton sampai full episode kali ini. Saya Febriano pamit undur.